Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan udah komen-komen yang bagus-bagus. Jadi di video kali ini aku akan membahas seorang pemimpin spiritual yang kontroversi banget di India sana. Bahkan dia itu kayak mengakui sebagai utusan dari Tuhan. Jadi kayak dia itu mengakui kalau dia itu nabi. Tapi akhirnya terbongkar semua kebusukannya, dan bukan cuma itu, beliau ini juga terlibat dalam kejahatan yang benar-benar di luar nalar banget. Dan seperti apa kasusnya, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi yang aku maksud adalah Gurmeet Ram Rahim Singh. Biar nggak kepanjangan, kita panggil aja Gurmeet Singh lah ya. Jadi Gurmeet Singh ini adalah pemimpin organisasi spiritual yang bernama Dera Sacha Sauda. Organisasi yang berdiri pada tahun 1948 ini didirikan oleh seorang tokoh spiritual yang bernama Shah Mastanaji. Pada awalnya itu organisasi ini kayak fokus di kegiatan spiritual, pelayanan sosial, dan bantuan kemanusiaan. Setelah Shah Mastanaji wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Satnam Singhji. Di masa inilah Dera Sacha Sauda berkembang dengan sangat pesat banget karena mulai memiliki basis pengikut yang sangat besar dan fanatik, terutama di wilayah India Utara. Hingga akhirnya pada tahun 1990, setelah Shah Satnam Singhji meninggal dunia, kepemimpinannya diteruskan atau diserahkan ke Gurmeet Singh. Dan sejak saat itulah arah organisasi ini kayak perlahan mulai berubah dari jalur yang awalnya sudah dibuat. Karena ketika Gurmeet Singh ini menjadi pemimpin di era 1990-an, dia tuh kayak mulai menunjukkan sedikit perubahan-perubahannya, meskipun perubahannya itu nggak yang langsung drastis gitu. Awalnya itu si Gurmeet ini ya kayak terlihat kayak pemimpin spiritual pada umumnya yang terlihat percaya diri, karismatik, dan pintar berbicara di depan publik. Tapi di sini sebenarnya udah kayak ada kode-kode yang sedikit aneh, karena si Gurmeet Singh ini bukannya mengajarkan hidup yang sederhana, tapi malah kayak dia itu tampil dengan citra yang sangat glamor, flamboyan, nyentrik, dan sangat sadar akan kamera. Selain itu pakaian yang digunakan juga kayak nyentrik banget, kayak biduan jatuhnya, karena warnanya bener-bener ngejreng gitu. Di sisi lain dia juga mulai mengeklaim dirinya itu sebagai utusan Tuhan, sosok dengan kekuatan yang ilahi, dan pemimpin yang tidak boleh dikritik sedikit pun. Di titik ini Gurmeet Singh udah mulai melangkah lebih jauh dari visi misi organisasi ini, dan dia mulai masuk ke dunia keartisan atau selebriti dengan memanfaatkan pengikut organisasinya yang memang besar dan fanatik banget. Dia mulai merilis lagu-lagu religi, tapi bukan lagu religi seperti pada umumnya ya. Karena liriknya tuh kayak seringkali memuji dan mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kayak seolah-olah itu bukan lagu religi yang kayak untuk memuji Tuhan, tapi lebih ke kayak memuji Gurmeet Singh itu sendiri. Nggak cukup sampai di situ, karena Gurmeet juga mulai membuat film layar lebar, dan seperti yang kita bisa tebak, dia itu menjadi sutradaranya, dia juga menjadi produsernya, dia juga menjadi pemeran utamanya. Dalam film-film yang dia buat itu, dia itu selalu menggambarkan kayak Gurmeet Singh ini sebagai pahlawan, penyelamat masyarakat, atau figur yang tanpa tercela. Tapi ini tuh bukan film yang ecek-ecek kayak cuma diputar di YouTube atau di platform kecil. Jadi film ini benar-benar ditayangkan di bioskop, dan para pengikutnya itu kayak diarahkan, bahkan ada yang ditekan untuk menonton sebagai bentuk loyalitas. Kan ini udah kelihatan banget ya kayak memanfaatkan pengikut organisasinya untuk kayak mendukung dia kayak gitu. जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान. Selain itu dia juga menggelar konser yang besar banget, dan puluhan ribu pengikutnya datang bukan untuk berdoa atau beribadah, tapi untuk menonton pemimpin spiritual mereka itu kayak bernyanyi di atas panggung. Karena bayangkan aja, ini tuh seorang pemimpin spiritual yang seharusnya itu kayak mengajarkan kerendahan hati,
justru malah berdiri di atas panggung yang megah dan disorot lampu, koreografi yang super mewah, dan disambut teriakan histeris dari penontonnya. Dan di titik ini Dera Sacha Sauda bukan lagi sekedar organisasi spiritual, tapi jatuhnya udah kayak sekte. Karena organisasi ini tuh kayak udah berubah menjadi kultus personal yang berskala besar banget, dengan Gurmet Singh sebagai pusat pemujaan mereka. Dan di balik semua kemewahan ini tersimpan sisi gelap yang selama bertahun-tahun itu berhasil ditutupi oleh Gurmet Singh. Karena di awal tahun 2000-an itu ada 2 perempuan pengikut setia dari Gurmet Singh ini, mereka melaporkan bahwa mereka itu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin mereka, yaitu Gurmet Singh. Laporan ini masuk ke pihak kepolisian, tapi anehnya kayak kasus ini tuh nggak diproses secara serius kayak gitu, karena bertahun-tahun berlalu tanpa kejelasan yang jelas. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Ya karena Gurmet Singh bukan orang biasa, dia itu punya pengikut yang fanatik dan banyak banget lagi. Pengaruh politiknya juga luas dan punya power untuk menekan aparat dan para saksi. Dan orang-orang yang berani mengkritik organisasi ini juga justru mengalami intimidasi, seperti yang dialami oleh seorang jurnalis yang vokal banget mengkritik Gurmet Singh dan organisasinya, malah ditemukan tewas secara misterius. Dan ini udah jelas banget kalau memang organisasi ini tuh udah nggak bener kayak gitu. Hingga singkat cerita di tahun 2017, setelah proses hukum yang panjang banget dan berliku, pengadilan India akhirnya menjatuhkan vonis kepada Gurmet Singh. Dia dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual. Tapi anehnya kayak putusan ini tuh justru memicu bencana lain, karena para pengikut fanatiknya itu kayak nggak terima, nggak suka kalau guru spiritualnya itu dinyatakan bersalah. Kayak mereka itu menganggap ini tuh sebuah tuduhan yang nggak beralasan kayak gitulah intinya. Kerusuhan pun pecah di India bagian utara, kayak gedung dibakar, fasilitas publik juga dirusak, dan dalam kerusuhan ini puluhan orang tewas. Dan ironisnya kan orang-orang yang mereka bela ini udah terbukti menyalahgunakan kekuasaan spiritualnya kayak gitu. Tapi mereka itu kayak nggak sadar, nggak menerima fakta kayak gitu. Setelah Gurmet Singh dipenjara, fakta-fakta lain mulai bermunculan karena ada salah satu pengakuan, seperti pengakuan tentang pelecehan yang dilakukan secara sistematis, korban yang diancam agar tetap diam dan tidak berani speak up, manipulasi psikologis terhadap para pengikutnya, dan kekerasan internal dalam organisasi. Bahkan kayak sejumlah mantan pengikut laki-laki mengaku bahwa mereka itu kayak dipaksa menjalani operasi kebiri. Dan kasus kebiri di sini tuh menjadi salah satu yang paling berat dalam kasus Gurmet Singh, karena dari pengakuan salah satu korban yang akhirnya berani speak up yang bernama Hansraj Chauhan. Menurut ceritanya, dari awal mereka itu sama sekali nggak dikasih tahu kalau mereka itu bakal dikebiri. Semua itu dibungkus pakai alasan agama dan spiritual. Katanya ini tuh buat ngilangin nafsu biar lebih suci dan supaya bisa lebih dekat lagi dengan pemimpinnya, yaitu Gurmet Singh. Dan nggak ada penjelasan medis, nggak ada surat persetujuan, bahkan nggak ada penjelasan detail soal apa yang sebenarnya akan dilakukan kepada si korban ini. Jadi ya pada intinya mereka itu kayak disuruh nurut dan percaya, dan singkat cerita mereka itu kayak dibawa ke rumah sakit atau klinik dengan dalih tertentu, tapi pas bangun dari biusnya mereka itu sadar ada bagian dari tubuh mereka yang sudah hilang. Dan di titik ini tuh kayak ya gimana sih, kebayangin bangun dari bius tiba-tiba cibosnya udah hilang, kan shock banget ya. Ini kan gak bisa ditempelin lagi, ini kan gak bisa dibalikin lagi, ini kan permanen kayak gitu. Jadi dan di titik ini shocknya tuh gak kebayang lah ya, dampaknya gak main-main, perubahan fisik yang permanen ditambah beban mental yang harus mereka tanggung seumur hidup. Dan yang lebih parah lagi, setelah kejadian itu mereka itu kayak diminta nggak cerita ke siapapun karena dianggap bagian dari pengorbanan spiritual. Ini kan gila banget ya, ada loh orang kayak gini. Dan gongnya lagi, kalau kejadian kayak gini tuh bukan cuman kepada si korban ini, tapi ada ratusan lain dengan pola yang mirip. Jadi korban itu bukan cuma satu, tapi kalau nggak salah ada 400 atau 300 berapa. Jadi memang ratusan korban yang sudah dikebiri sama si Gurmet Singh ini, memang gila banget. Tapi ya kebanyakan identitasnya itu masih dirahasiakan karena alasannya untuk keamanan dan privasi lah ya. So, jadi itulah kasus dari Gurmet Singh yang memang pas aku baca itu agak jelimet, tapi semoga kalian paham lah ya. Jadi intinya gini aja sih ya, Bes.
Kalau ada orang yang mengaku paling suci, paling benar, terus nggak boleh dikritik, itu biasanya justru malah yang paling bahaya, karena dia itu bisa banget pakai baju agama atau kata spiritual, atau bahkan lebih parahnya itu ngaku sebagai utusan Tuhan untuk memanipulasi masyarakat yang nggak paham kayak gitu. Jadi tetap hati-hati buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.